apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas selidiki ledakan yang terjadi di sebuah kamar kos di Jalan Anggrek, Kecamatan Tempe Wajo. Hindari pemotor, sebuah mobil pemadam kebakaran terguling di simpang jalan Jumpandang Baru dan Pongtiku di Makassar. Sudah 2 bulan terakhir, gerombolan monyet liar berkeliaran di tengah permukiman warga di Kelurahan Rampong, Palopo. Sebuah ledakan terjadi di salah satu kamar kos di Jalan Anggrek, Kecamatan Tempe Wajo pada Sabtu pekan lalu. Ledakan tersebut mengakibatkan tembok dan plafon kamar berantakan serta melukai seorang penghuni kos. Video amatir merekam suasana pasca ledakan yang terjadi di salah satu kamar kos di Jalan Anggrek, Kecamatan Tempe Wajo pada Selasa 11 Juli 2023. Ledakan itu mengakibatkan tembok dan plafon kamar berantakan dan melukai seorang penghuni kamar. Kapolres Wajo mengatakan ledakan itu diduga bersumber dari unsur yang menyerupai gas yang ada di dalam septic tank. Karena itulah saat korban menyalakan api untuk rokok ketika hendak buang hajat terjadi ledakan. Memberikan keterangan bahwa pihak daripada Pertamina juga kami hadirkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan posisi atau sumber gas. Ya, jadi bisa disaksikan sendiri tadi bahwa betul di samping septic tank itu terdapat pipa gas alam, dan di mana pipa itu yang tadi kita sama-sama melihat bahwa terjadi kebocoran. Akibat kebocoran itu gas merembet atau masuk ke permukaan tanah melalui septic tank. Septic tank masuk sirkulasi sehingga dia masuk ke kamar mandi. Seperti itu ya. Penghuni kamar bernama Aziz yang menjadi korban akibat ledakan itu kini dirawat di Rumah Sakit Hikmah Wajo. Menurut informasi, ledakan serupa juga pernah terjadi pada bulan Oktober 2022 lalu. Kala itu penghuni kos meninggal dunia. Suwardi Gatang melaporkan dari Wajo. Masih terkait ledakan, tim gabungan melakukan penyelidikan ledakan yang terjadi di kamar kos di Kecamatan Tempe Wajo. Tim gabungan juga mengambil sampel untuk diuji laboratorium untuk mengetahui penyebab ledakan. Tim gabungan yang terdiri dari Detasemen Kimia, Biologi, dan Radioaktif, Mabes Polri, Gegana Brimob, dan Labfor Polda Sulsel melakukan penyelidikan di kamar kos di Jalan Anggrek, Kecamatan Tempe Wajo. Tim gabungan juga mengambil sampel yang ada di lokasi ledakan untuk mengetahui penyebab ledakan tersebut. Lakukan pemeriksaan tambahan, ya. Jadi Labfor dan tim dari KBR, Brimob melakukan pemeriksaan tambahan di TKP ya, sehubungan dengan adanya informasi kebocoran gas. Jadi itu gas yang diduga. Ini tim gabungan ini dari Brimob, KBR, Brimob, dari Mabes juga ada bersama tim dari Labfor Polda Sulsel. Kalau awal ini bang, barang apa namanya yang dibawa ke laktor apa saja bang yang untuk dilakukan penelitian? Ini masih dalam pemeriksaan ini ya. Ya agak sabar menunggu hasilnya dalam proses pemeriksaan. Nanti kita akan sampaikan pada penyidik yang minta ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Berarti hasil yang dari sini diuji di laktor lagi bang? Betul, nanti barang bukti yang di sini nanti kita akan ambil sebagaimana yang dibutuhkan. Nanti kita lakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium dengan menggunakan instrumen yang ada. Jadi tidak bisa diputuskan sekarang ya, karena ada temuan yang kebocoran gas itu. Nah, kita masih mempelajari, melakukan proses pemeriksaan lanjutan di TKP sekarang dan dilanjutkan dengan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Selain melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, tim gabungan juga meminta keterangan dari sejumlah penghuni kos. Ledakan diduga bersumber dari unsur gas alam yang ada di dalam septic tank di rumah kos tersebut. Suwardi Gatang melaporkan dari Wajo.
Kita ke informasi lainnya, 2 rumah semi permanen di Jalan Sosial Parepare hangus terbakar. Kebakaran diduga bersumber dari kompor gas yang ditinggal pemiliknya saat sedang memasak. Video amatir merekam kebakaran yang menghanguskan 2 rumah semi permanen di Jalan Sosial Parepare pada Selasa lalu. Kobaran api diduga berasal dari kompor gas di salah satu rumah yang terbakar tersebut. Menurut petugas pemadam kebakaran, sebelum kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang memasak dan meninggalkan kompor yang sedang menyala. Kami dari tim pasukan damkar menggerakkan 6 mobil unit pasukan sekitar 25 menuju semua. Adapun juga tambahan personil cadangan dari peloton 2. Itu apa yang terbakar Pak di sana? Penyebabnya kebakaran itu adalah tabung. Kebetulan lihat ada warga di situ, dia sementara kompornya mau masak baru dia tinggalkan. Sementara memasak ditinggalkan, akhirnya terjadi kebakaran ya. Akhirnya Berapa rumah Pak yang terbakar? sekitar 2 rumah. 2 rumah. Pak, apa ada korban jiwa dalam kejadian ini Pak? Untuk saat ini korban jiwa tidak ada. Tiupan angin dan bahan yang mudah terbakar membuat bangunan rumah ludes terbakar dan rata dengan tanah dalam waktu sekejap. Menurut korban, hanya berselang 30 menit ia meninggalkan rumah untuk berjualan. Namun saat kembali, rumah beserta isinya sudah ludes terbakar. Saya kan di luar sementara jualan Pak. Belum lama saya keluar, belum ada 30 menit ya. Ada teman datang jemput, dibilang kebakaran rumah. Ada anak-anak di rumah. Pas sampai api Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Sekitar berapa menit tadi? Cepat sekali kejadiannya Pak. Karena dari depan kemarin saya tidak sampai 10 menit. Kira-kira api dari mana Pak? Dari rumah sebelah situ. Oh, jadi ini 2 rumah terbakar 2 ya? rumah terbakar. Saya kena kontak dari rumah sebelah tuh. Sini. Yang di rumah siapa? Ya, anak saya yang masih libur kan, baru mau masuk SMA. Libur. Berdua di rumah. Yang lain sekolah. Oh, yang lain sekolah. Kerja kesian. Ya. Dia sendiri tadi? Sendirinya dia di rumah. Untung ada tetangga. Jadi Pak, ini habis semua barang-barang? Habis dari ini baju di baran saja Pak. Baju di baran. Barang-barang berharga, Pak, berkas-berkas mungkin Habis semua Pak. ada yang bisa selamat. Sertifikat apa habis semua. Surat nikah tadi saya lihat tinggal sepotong semua habis Pak. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 25 orang personil. Tak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat kejadian ini. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Diduga hilang kendali saat menghindari pengendara motor, 1 unit mobil pemadam kebakaran terguling di simpang Jalan Jupandang Baru dan Pongtiku di Makassar pada hari Selasa. Mobil damkar tersebut terguling saat melaju dengan kecepatan tinggi hendak menuju ke lokasi kebakaran. Supir dan seorang petugas damkar harus dibawa ke rumah sakit karena sempat pingsan dan syok. Kamera pengawas merekam 1 unit mobil pemadam kebakaran yang terguling saat menghindari seorang pengendara motor di persimpangan Jalan Jumpandang Baru dan Pongtiku Makassar pada Selasa siang. Mobil damkar yang terguling ini adalah jenis penembak air berkapasitas 5.000 liter. Mobil damkar ini awalnya bergerak dari arah timur. Saat hendak berbelok ke Jalan Jumpandang Baru, mobil damkar yang melaju dengan kecepatan tinggi itu tiba-tiba oleng dan terguling di tengah jalan raya setelah menghindari sebuah motor yang tiba-tiba muncul dari arah utara yang akan menyeberang. Akibat kejadian ini, 2 orang petugas damkar termasuk sopir dibawa ke rumah sakit karena pingsan dan syok. Mobil damkar berhasil dievakuasi setelah diangkat dari tengah jalan. Sementara ini kita punya anggota, ada 2 orang, sementara dilarikan ke rumah sakit. Tapi enggak apa-apa? Enggak apa-apa, cuma mungkin agak shock. Jadi kita ada bantu pertolongan sama pihak. Yang terbalik itu mobil apa Kak? Mobil Penyemprot atau pengisi? Mobil penembak. Penembak ya? Iya, penembak 5.000 liter. 5.000 liter. Ya. Kasih Pak. Dengan patah kencang, langsung oleng tuh. Oh, kecepatan tinggi memang. Mau kemana memang ini mobil damkar ini? Ada anak pribadi. Oh, ada info kebakaran di Jalan Rege. Tapi memang ada kebakaran di situ. Ada. Oh, cuma selesai ini menyusul ini ceritanya.
Nah, pas tiba di tikungan terbalik. Dari si korban Ada di bawah rumah sakit ada. ada dibawa di rumah sakit. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Petugas damkar semua. Siap. Sopirnya aja sih, sama yang 1 orang mungkin di depan. Apanya ada luka kita lihat? Dia kena sudah 2 orang ini berluasa ada. Sebelumnya, rombongan armada damkar Makassar ini menerima laporan adanya kebakaran di Jalan Juanda, Makassar. Andi Mamat Sardi melaporkan dari Makassar.